Tuhan kita itu beragama Islam atau tidak? Bukan. Ya Bukan. pertanyaan saya, artinya kitab yang diimani oleh kita itu sudah benar. Tuhannya Tuhan mereka juga. Oke. Bang. Ya. Bang, kagak usah ke ahli Kan seperti kitab. Ya gini, saya jelaskan sama Ya. Anda. Kagak usah ke ahli kitab. Tuhan saya dengan Tuhan ateis, dengan Tuhan agnostik, dengan Tuhan Buddha, dengan Tuhan Hindu, Tuhan Kristen, Tuhan Yahudi, itu adalah satu. Kagak usah ke ahli kitab. Nggak usah. Karena Tuhan itu satu gitu. Satu, bukan sama. Cuma kalau Anda menganggap Tuhan yang jadi manusia, ini kan beda, Tuhan kita nggak sama gitu. Jadi pada dasarnya hakikat Tuhan seluruh manusia yang dimaksud adalah satu esa. Bukan berarti Tuhan semua agama itu sama. Bedakan gitu ya. Tuhan itu nggak ada yang sama, ya, nggak ada yang sama. Tetapi Tuhan itu satu. Gitu. Ini berkat atau ahli kitab itu. Ada orang Yahudi dan Nasrani. Bang, Betul, suaranya betul. kok kecil, Betul. Bang? Siapa ahli kitab ini siapa? Ahli kitab itu adalah Ahli kitab orang-orang ini siapa yang dimaksud dari ahli kitab? keturunan Yakub, dari Bani Israel yang menganut Taurat Nabi Musa dan Injil Nabi Isa gitu, Nasrani. Artinya mereka punya kitab juga kan, bukan Al-Quran kan? Bukan. Meskipun meskipun gini Bang, meskipun mereka bukan mengikuti Nabi Musa, ya, bukan mengikuti Nabi Musa atau bukan mengikuti Nabi Isa, contoh Hindu dan Buddha tadi, kata saya tetap Tuhan itu satu gitu. Tapi bukan sama. Oke? Pak Ustadz beriman enggak dengan kitabnya mereka nih, kitabnya orang Yahudi ini? Katakanlah ahli Ngapain kitab. saya beriman Bang? Karena begini, Beriman, di ya. dalam Al-Quran saya, Quran surah Al-Baqarah ayat Pasti kami 79, beriman ya. kitab yang diturunkan kepada kami. Baik, begini Bang, saya jelaskan. Artinya mengimani. Saya jelaskan, kitab ya. mereka, betul atau tidak di situ? Baik, Bang, ya. Kami beriman kepada pemilik ahli kitab yang mengikuti jalan lurus Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa kami beriman. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa kami beriman. Yang diturunkan kepada Nabi Musa itulah yang kami imani. Selepas Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah. Untuk apa? Untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi selepas Nabi Musa tidak kami imani, selepas Nabi Isa tidak kami imani. Tapi kami beriman yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Gitu. Silakan Anda baca ya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45, 46, 47, 48 sampai 50. Taurat dan Injil yang kami imani yang diturunkan kepada Nabi Musa dan diturunkan kepada Nabi Isa itu tercantum di Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Gimana? Pertanyaannya Pak Ustadz, artinya Anda beriman Pertanyaan juga apa? kepada Tuhannya ahli kitab, betul? Pertanyaannya artinya Pak Ustadz Bang, beriman juga kepada Tuhannya yang ahli kitab, betul? baik. Kami beriman kepada Tuhannya ahli kitab yang lurus, tegak lurus mengikuti Nabi Isa, yang tegak lurus mengikuti Nabi Musa, bukan mengimani yang setelah Nabi Musa atau setelah Nabi Isa. Apalagi kan kitabnya udah berubah-ubah, bukan itu yang diimani. Gitu. Jadi kami beriman kepada Tuhannya para nabi. Halo? Apakah ahli kitab beriman juga kepada
Nabi Anda, maaf Muhammad. Baik, Bang, apakah Di situ ahli kan kitab beriman juga kepada dijelaskan, nabi kami? Jadi begini, Bang, ya, ahli kitab itu tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi. Ya, ada di dalam Quran surah Al-A'raf, ya. Jadi mereka itu tahu gitu dengan Nabi Muhammad itu, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Tapi karena apa? Karena kesombongan mereka. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di luar bangsa Israel gitu. Itu Bang. Boleh sekarang saya bertanya? Baik, baik. Berarti, baik, Ustaz. Baik, itu belum selesai Pak Ustaz, belum selesai. Kenapa Artinya, belum selesai? Tuhannya Pak Ustadz sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, bangsa Israel, betul? Bang, kalau Sama kami tidak? ya, Tadi kan katanya tidak gini. menyamakan. ini kalau Tuhan tidak bisa kami Bang ya disamakan. tidak Artinya pernah tadi kalau saya menyamakan ya gini Kan gini Pak Ustadz tadi bahwa Tuhannya Pak Ustadz juga Tuhan yang oleh Nabi Musa, betul? Jadi begini Bang ya, tidak ada umat Islam itu menyamanyamakan. Sudah saya bilang ya kayak gitu. Tidak ada umat Islam itu menyamanyamakan. Tetapi apakah kami juga beriman dan menyembah Tuhannya Nabi Musa? Apakah sama kata Anda kan? Bang, bukan sama, tapi Tuhan saya, Tuhan Nabi Musa memang satu gitu. Bukan sama. Tuhan saya dengan Tuhan Abraham memang satu. Tuhan saya dengan Tadi katanya Tuhannya nggak sama. Nabi Isa Katanya. memang Oh, sekarang satu. sama. Bukan sama. Ya. Gimana ditanya Pak Ustadz? Gitu. Ngapain kami menyamanyamakan? Karena ada dalilnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Boleh saya bertanya, Bang? Menyembah. Abangnya nggak Google melulu ya? Bentar Pak Ustadz, saya cari ya. Iya. Abangnya nggak Google melulu. Ya, bentar ya, Pak Ustadz ya. Surat An-Nahl 91. Nah, ini ada kaitannya Apalagi? tadi dengan pertanyaan. Pak Ustadz baca yang itu. Bang, apakah saya boleh sudah boleh bertanya? Negeriin Mekah yang telah menjadikan suci. Berarti Tuhannya negeri Mekah kok. Bang, oke. Wah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah. Bang, Ini maksudnya mungkin Nabi Anda, Nabi Muhammad ya. Bang, Ya. suara saya kedengaran nggak? Lak-lak abang Ya, itu. ya. Silakan. Ya. Kadang Baik. putus Ustaz. Apakah sudah boleh saya bertanya? Nah, ini kan pertanyaan saya belum dijawab. Tadi Pak Ustadz menyamakan. Oh, Tuhan tadi sama. udah dijawab. Tadi Sedangkan udah di dua ayat ini mengatakan bahwa udah dua pertanyaan saya jawab. Lalu Anda mau nambah pertanyaan lagi? artinya ini boleh dijawab yang pertanyaan ini. Kan belum dikonfirmasi ini. Ini belum dikonfirmasi. Pak Oh, Ustadz. ya udah. Kalau tadi dikatakan Ya satu, udah, ya. Oke. Bang, kagak usah Anda heran itu. Coba Anda buka Al-Fatihah ayat 2. Gak apa-apa, saya layani dulu ya pertanyaannya. Silakan. Mana? Silakan buka Al-Fatihah ayat 2. Al-Fatihah 2 ya. Ntar saya buka juga nih.
Apa Saya cuma bunyinya? modal Google nih, Pak Ustaz. Sesungguhnya saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi nanti kalau andai kata Pak Ustadz mengatakan terjemahannya salah, ya silakan. Ya, silakan Mungkin Google-nya dibacakan yang apa salah. Saya hanya terjemahannya. bertanya berdasarkan apa yang saya lihat di Google. Baik, Bang. Apa Bentar. terjemahannya? Al-Fatihah Arab Latin. Seg- Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta alam semesta, yaitu semua jenis. Iya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bukan cuma di negeri Mekah ya. Nah, gitu, bukan cuma di negeri Mekah Allah itu ya, tapi Tuhan semesta alam. Tadi Lalu dikatakan kenapa apa? dia mengatakan di An-Naml itu agar dia menghususkan gitu ya, mempersempit bahasa. Itu saja, mudah gitu kita memahami. Dia adalah 91 tadi. Tuhan semesta alam. Jadi gini, Bang, kalau udah Tuhan semesta alam ya, itu artinya Tuhan seluruh manusia, ya bukan cuma di negeri Mekah. Jadi begini juga saya sampaikan kepada Anda, Bang ya, bahwa ya yang disembah nabi-nabi itu sama Tuhannya adalah Artinya satu ya. ya. Nah, terus begini, Bang, satu lagi, ya satu lagi, satu lagi, Bang, ya. Jadi terkait tentang masalah An-Naml 91 tadi saya jawab pakai Al-Fatihah Saya ayat konfirmasi 2 dulu nih, ya, Ustaz. clear ya. Apa? Saya konfirmasi dulu. Eh, Enggak, saya konfirmasi dulu. Apakah surat An-Nahl nggak match dengan yang Al-Fatihah tadi? Kalau bukan di sana nggak match, dikatakan Tuhan yang itu negeri- berkesinambungan. Tuhan yang negeri Mekah. Itu berkesinambungan. Allah itu Tuhan semesta alam. Lalu kenapa di An-Naml ayat 91 dia mengatakan Tuhan negeri ini, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini ya, karena negeri itu adalah negeri yang diberkahi, jadi dihususkan gitu. Ada bahasa umum, ada bahasa khusus. Bahasa umumnya Tuhan semesta alam. Bahasa yang menghususkan adalah Tuhan negeri Mekah gitu. Jadi bukan berkesinambungan, tapi memang bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam, bukan termasuk Mekah, bukan termasuk Madinah, seluruh alam. Jadi seperti itu. Bang, gini ya, Anda perlu tahu. Di situ kan, Bang, saya mau tanya ya terkait masalah itu, Bang. Ya, terkait tentang masalah An-Naml 91 yang Anda bawa, boleh saya bertanya? Bang? Ya boleh. Oke, silakan wajah Anda mana? Wajah Anda. Ya. Tahu ya Pak Ustadz. Tapi tadi Ya, wajah Anda mana? konfirmasi tadi antara An-Nahl 91 dengan Al-Fatihah. Iya. Nggak apa-apa. Ya, itu kan sudah saya jawab. Silakan coba. Saya mau bertanya tentang masalah An-Naml 91 itu. Bang, coba Anda balik dulu wajah Anda gitu. Baik, ya. Terkait masalah kata Anda di situ Tuhan negeri Mekah, Allah negeri Mekah, Allah Islam di negeri Mekah. Berarti Allah Islam ada, kan gitu. Nah, Allah Israel juga ada, kan gitu. Sekarang saya mau tanya, tolong carikan di kitab Anda Allah Kristen. Silakan, Bang. Di ayat mana ada Allah Kristen? Coba silakan. Semua bangsa tadi. Pakai data, Bang, pakai data. Kita pakai dalil juga nih, Pak. Iya, pakai dalil. Ya, di mana ada Allah Kristen? Sebentar. Oh, aman.
Tolong ya, kosakata Allah Kristen ya. Baik. Saya balik kamera dulu ya. Matius berapa, Bang? Semua itu dari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi di surga tahu bahwa Matius kami berapa itu? melakukan semuanya itu. Ini untuk bangsa Israel. Matius berapa? Nih, Matius. Nih. Nah, ini ya Bang ya. Saya buka ya di sini ya. Nah, semua bentar. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bukan Bang, bukan. Ya. Yang saya tanya di mana ada Allah Kristen gitu. Tulisannya Allah Kristen. Karena kan tadi ada Anamal tuh ya, Allah negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah, Allah Islam. Allah Israel kan juga ada Allah Israel. Kayak gitu. Sekarang saya mau tanya ya, Allah Kristen itu mana? Saya mau tanya Allah Kristen itu mana gitu loh. Kalau Matius tadi bukan berbicara tentang Allah Kristen, bukan. Bicara tentang Allah, penyebutan beda-beda. Tapi yang kami sembah adalah, yang kami percaya adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Iya, Dan iya pun Bang, di dalam Bang, bahasa Bang. aslinya tidak menyebut nama kata Allah. Dalilnya mana? Mau Allah Kristen itu dalilnya mana gitu? Ya, gimana? Dalilnya mana? Allah Israel ada, Allah Islam ada. Kan Sekarang Allah Kristen mana? Allah Kristen itu mana? Coba tunjukkan datanya sama saya di kitab Anda Allah Kristen. Begini Pak Ustaz. Bible itu kan yang nulis itu adalah bangsa Yahudi, Bani Israel. Bang. Tadi saya jawab pertanyaan Abang ya pakai ayat Al-Quran saya, kan kayak gitu. Al-Fatihah ayat 2 kata saya kan gitu. Nah, sebelum Anda ngomong ya Allah Kristen itu tertulis di kitab Perjanjian Baru Anda di mana gitu ya. Baru Anda ngomong gitu, tunjukkan dulu datanya Allah Kristen. Gitu. Tidak ada tertulis Allah Kristen ada. Tidak ada. Tidak ada, tetapi Allah yang disembah. Iya, tidak ada. Bang, lalu ngapain Anda protes ya tentang masalah Allah Islam sedangkan Anda tidak punya Allah ya? Ada, nggak ada kan Allah Kristen, Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen tidak ada. Itulah Bang ya. Orang Yahudi. Bang, kata Tuhan mengatakan kami hanya diperintahkan untuk menyembah. Bang, kata orang Yahudi, Kristen itu penyembah berhala, nggak sama Tuhannya. Gimana sih? Kristen itu kata Yahudi penyembah berhala. Coba Anda ke Israel sana, ya diludahi orang Anda, ya. Sudah dibilang Tuhannya Yahudi itu di Yesaya 46 nomor 5 ya, hendak dengan apa kamu menyamakan aku? Nggak ada Tuhan Yahudi itu menjelma jadi manusia, nggak ada. Ya, itu udah dibantah Yahudi bertahun-tahun ya. Terus juga ya Bang ya, kalau kita melihat di kitab Yahudi ya, Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Jadi dia tidak akan pernah menjelma jadi manusia. Gitu, beda tuh Allah Israel dengan Tuhan Anda beda ya. Narasi Pak Ustadz ini dapat sumber dari mana nih Pak Ustadz? Orang Yahudi meludahi orang Kristen, coba ditunjukkan datanya kepada saya. Kan semuanya harus main data. Jangan baik. Anda mau lihat ya, Kristen diludahi Yahudi, baik. Ya. Bentar, saya bukakan dulu Bang ya.
Sabar. Kristen diludahi Yahudi nih. Ya. Bang, nih ya. Coba Anda lihat ke layar ya. Nih ya. Tuh. Mereka bawa salib. Apa yang dilakukan Yahudi yang lewat? Oh, diludahinya ya. Ini Kristen Bang bawa salib ya. Tuh, ini ada biarawati nih. Apa yang mereka lakukan? Diludahinya ya. Apa lagi nih? Nah, nih. Bawa salib ya. Diludahinya oleh Yahudi ya. Kristen itu fakta gitu loh Bang. Karena apa? Bagi Yahudi, Kristen itu adalah penyembah berhala gitu. Bagaimana Anda memastikan bahwa itu orang Yahudi? Jangan Yahudi Bang. Orang Anda loh. Yang ludah bukan ini dari channel Israel ini. Dari channel Israel ada juga dari Kristen. Gimana? Saya tidak yakin karena belum apa. Loh, kagak yakin ya terserah kita Anda. tidak bisa membuktikan. Terserah Anda, udah dibilang Bang ya. Bukan cuma ini loh ya. Ada juga seorang wanita yang dilempari bangku. Apa kau penyembah berhala? Diusirnya wanita itu. Lagi menjajakan tentang Kristen di Israel ya, di Israel. Dilempari pakai bangku dia. Gitu. Karena apa Bang? Bagi Yahudi, bagi Bani Israel, Kristen itu adalah penyembah berhala. Saya nggak mengada-ngada Bang. Silakan Anda pelajari. Silakan Anda buka gini aja ya. Buka dari channel Yudaisme, Rabbi Topia Singer. Nah, tuh ya. Bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen? Kristen itu jelas dan telak mereka katakan penyembah berhala gitu. Oh, yang di YouTube. Tangannya kenapa? Tangannya ya di-like dulu lah, ya di-like ya baru 71. Pelit kali kalian. Mana Baik Bang. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 ya, ini terjemahan biasa. Segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, artinya orang selain Israel, bangsa lain di luar bangsa Israel sebelum Yesus ada ini telah berhala kitab ini. Nah, seperti apa nih? Makanya kami yang kami yakini adalah Tuhannya bangsa Israel. Apa maksudnya? 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhan yang menjadi langit ini tidak berhala. Bisa dikatakan seperti itu. Saya balik ke makanya Bang, jadinya Tuhan Anda pun disebut berhala kan oleh dia. Betul itu. Termasuk Anda. Bagaimana Anda mengklaim kalau bahwa Anda lah yang paling benar? Bukan di sini dikatakan bahwa segala bangsa-bangsa itu berhala. Baik Bang, Selain nih, bangsa. saya jawab lah ya. Ini kita pakai kitab Anda ya. Nih ya, Matius 21 nomor 43 Bang ya. Oke. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu ya.
Jadi Israel itu bukan diistimewakan lagi gitu ya. Itu jawabannya. Saya jawab dari Yesus gitu. Anda bawa itu kan? Saya bawa omongan Yesus. Bahwa kata Yesus, kemuliaan bangsa Israel itu akan diberikan kepada bangsa lain. Bukan bangsa Israel lagi. Gitu. Ayo. Bangsa mana? Gimana, Bang? Bangsa mana? Apakah akan diberikan kepada bangsa Arab? Saya bertanya, apakah itu diberikan kepada bangsa Arab? Atau disebutkan bangsa Arab? Ya, ciri-ciri itu dikatakan diberikan kepada bangsa Arab? Saya nggak bahas bangsa Arabnya, yang jelas kan, ya, yang jelas kemuliaan itu, Bang ya, akan diberikan di luar bangsa Israel. Gak tahu bangsa apa kan kita, karena Yesus tidak ada menunjuk satu bangsa gitu. Jadi bukan bangsa Israel lagi yang mulia sekarang itu. Gimana sih? Anda jilat-jilat gini, Anda jilat-jilat pantat Israel sama saya, sedangkan Yesus berkata kemuliaan bangsa Israel itu tidak akan diberikan kepada mereka lagi, tapi diberikan ke bangsa lain. Ngapain Anda masih jilat pantat Yahudi? Kenapa? Hanya satu perikop saja. Anda sudah nggak percaya dengan Yesus Anda gitu? Macet. Macet. Anda udah nggak percaya dengan Yesus Anda? Yesus sendiri yang ngomong, masa Anda nggak percaya? Macet-macet Bang, ente macet-macet, nggak ada suaranya, patah-patah pula gambarnya. Bang. Nanti Bang. Iya Pak Ustadz ya. Aduh. Ya, okay? Bang. Yuk. Bang. Wah, ngelak ya teman-teman. Benerin jaringan dulu Bang ya. Aduh tuh. Iya, susah jadinya kita berdiskusi. Benerin dulu jaringannya ya. Tolong dibenerin dulu jaringannya. Syukron jazakallah Pak Muhammad Khairom yang di YouTube ya. Teman-teman yang belum ke YouTube ya, saya ya, nama YouTube-nya Pusat Debat Agama, dukung ya. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen Bang? Saya Islam Pak Ustadz, mau nanya sebenarnya. Gini Bang, bisakah pertanyaan langsung ke WA saya aja gitu? Oh, iyalah, kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya, karena kita diskusi lintas agama, sedang diskusi lintas agama, bukan sesi tanya jawab gitu Bang. Kalau tanya jawab kita langsung ke WhatsApp saya, boleh ya? Oke, iya Pak Ustadz. Oke, thank you. Sama-sama, saya follow dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, selamat malam. Bang Simon, selamat malam. Bang Simon, selamat malam. Kacau. Iya, dinaikin malah jadi berhala dia. Bang Simon, ya gilirannya James. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Anda Kristen Bang? Kristen Bang. Silakan open cam-nya dulu Bang. Apa pula yang bening katanya.
Ah, Aduh, nggak bisa nyalakan kamera, Bang. saya undang ya. Ya. Wah, nggak bisa Bang James, pakai akun saudaranya dulu ya. Nggak bisa juga saya undang. Pakai akun saudaranya dulu atau akun temennya yang bisa open cam ya. Oke, siapa lagi nih gilirannya? Bosku. Sehat selalu, ya yang di YouTube ya. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam Bang. malam Pak. Ya, Anda Islam Kristen? Kristen. Oh, silakan open camnya dulu jika mau berdiskusi. Iya. Ada kawan-kawan. Diminta open cam kok susah kali gitu ya. Susah kali. Hah? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya malam. Oh, malam Ibu. Ya. Kira nggak ada suaranya. Kristen Islam, Bu. Oh Kristen dong Mas. Mas Oh, apa ini? silakan open cam lah, kita biar diskusi. Bentar. Iya udah. Belum muncul. Udah muncul. Gimana sih? Nggak paham. Klik gambar Anda ya. Di situ ada buka kamera. Sebentar. Ya. Nggak bisa ya? Nggak paham nih. Bisa, ini saya undang, nyalakan ya. 26 detik lagi. Oh nggak bisa. Anda kan menggunakan audio saja. Nggak bisa. Ya udah maaf ya Bang. Nggak bisa. Waduh. Iya. Bisa open cam padahal. Iya. Oke, tolong keluarkan saja. Ya udah. Siapa lagi nih? Gilirannya ya, sesuai giliran. Ini abang tadi nih ya. Kulkas terbang, biarkan kulkas terbang ya teman-teman ya. Macam-macam juga tulisan di YouTube udah kulkas terbang. Halo malam Bang. Yang di WA ya yang minta naikkan ya. Sebentar aja Pak Oke. Ustadz. Saya hanya sebentar Pak Ustadz. Kemarin Open kita cam sudah- dulu. Sebentar aja Pak Ustadz. Iya, open cam dulu. Baik Pak Ustadz. Sebentar ya. Nah, gitu dong. Anda mau bertanya atau mau ditanya Ingin nih? menyampaikan Pak Ustadz. Kemarin Apa kita tuh? sudah Silakan. diskusinya menyampaikan. Saran lah Pak Ustadz. Mohon izin. Hmm. Terima kasih tadi yang WA tadi sore saya. Ya, tahu. Terima kasih. Ini Pak Ustadz. Ingin menyampaikan untuk yang naik, khusus yang Kristen, yang pria. Kan ada, saya sering lihat, ada yang nggak pakai baju, ada yang baring. Iya. Aja, Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz ini penontonnya sampai 5.000. Jadi kalau diskusinya kan 5 menit, saya lihat lama. Berapa kali saya mau naik tapi nggak dapat juga, makanya saya WA. Iya. Maksudnya kalau naik yang Kristen, khusus yang pria lah. Ya kalau mereka kelihatannya lagi baring, lagi nggak pakai baju, nggak apa Pak Ustadz, ditegur aja. Ini bukan apa Ustadz, maaf ya bukan mengajar, tapi ini kan
kalau mereka lagi yang naik ini kan nggak pakai baju, kelihatannya dari bawah ini ada yang sopan kayak Pak Ustadz. Jadi kalau mereka ada baju, ada yang baring, kadang-kadang kan kelihatan dari bawah apa kurang elok lah menurut saya ini. Iya, Tapi betul. saya tidak apa. Tapi kalau menurut Pak Bang, Ustadz itu Bang, bagus, Bang. nggak apa-apa. Tapi menurut kami, Bang, yang nonton ada ini- yang nyindir Anda tuh Bang di bawah. Kalau mukanya gelap kayak gimana katanya? Kan kalau baring, kalau Kan nggak pernah pakai naik baju juga, ditegur Pak Ustadz aja. kemarin. Iya, dah gitu terang. Tapi Aduh, ya. Iya nanti boleh Bang. Sarannya terima kasih banyak ya. Iya. Betul. Nanti yang kagak pakai baju ya, terus juga baringan bangun dulu itu, gitu ya biar tapi berdiskusi. saya naik, Ustadz. Ya gimana Bang? Ditegur aja, maksudnya disuruh disuruh bangun itu kan ribuan. Baik. Ini menurut saya, tapi tergantung kok Baik Bang. Oke. Ustadznya lah. Ya, silakan aja. Itu aja Pak Ustadz. Oke. Baik. Sana Oke. aja Pak Ustadz. Terima kasih atas sarannya ya. Saya mau naik tapi ini baru bisa Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih atas sarannya. Makanya tadi siang itu saya WA Pak Ustadz naikin saya. Ya. Hmm, Oke Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Itu aja. Baik. Terima kasih sama-sama Bang. Oke, terima kasih. Selamat malam. Beliau itu Kristen itu beliau nggak berdebat, nggak mau menyampaikan sesuatu aja katanya. Sabar ya, Pendi Sianturi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Halo Ustaz. Aduh, sampai 3 kali saya nyapa ya kawan-kawan. Tolong diperhatikan lah. Kalau minta naik dinaikin, disapa malah jadi berhala. Mau macam mana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala pula ini. Minta naik tapi jadi berhala. Macam mana? Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, aneh-aneh kan? Aneh-aneh kan? Aduh. Mana lagi yang Kristen ya, silakan naik ya. Sabar. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Ya, Islam Maaf, Kristen Bang. Ustaz. Muslim Ustaz. Oh, ya, Muslim, baik. ya. Oke. Turunin aja, Ustaz. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan buka kameranya. Anda Islam Kristen? Saya Islam, Pak. Ya, Islam. Iya. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Halo? Ya, kok turun?
Nggak jelas sekali, malah turun. Dikasih kesempatan mungkin ada yang mau disampaikan kepada publik kan atau kepada saya, silahkan gitu. Tapi kalau turun ya sudahlah ya. Ini mungkin tadi ada sabar ya kawan-kawan ya. Ini mungkin ada orang yang udah tadi. Malam Mas Bro. Halo, selamat malam. Silahkan open cam-nya, Bang. Kagak pakai baju. Pakai baju lah. Ngapain kagak pakai baju? Oke. Bentar ya. Oh. Aneh-aneh aja. Tunggu dia pakai baju ya teman-teman. Saya ambil air putih sebentar ya. Lucu. Bikin dulu. Oi, Pak Ustadz, di mana? Oke. Ngerokok pula dia. Rokok kena, Bang. Ya, kagak pakai baju. Kena rokok, kena, Bang. Memang tok-tok ini cerewet. Laki-laki kan ngerokok. Kalau laki-laki kan ngerokok kan. Iya, tok-toknya yang cerewet, Bang. Ya. Bukan sayanya. Tok-toknya yang cerewet. Merokok dianggap pelanggaran Gini, gitu. Gini, kalau mau ngerokok gini aja ya. Iya, Oke, Pak Ustadz, ini apa? Anda dari Kristen? Ya. Gimana? Yesus ciptaan Allah. Iya, betul. Ada apa dengan Betul. Yesus ciptaan Allah? Ada apa, Pak Ustadz? Ada apa dengan Yesus ciptaan Allah? Ada apa di Iya, situ? kenapa teman-teman kita yang Kristen malah menyembah ciptaan gitu? Menyembah apa? Menyembah ciptaan. Ciptaan. Pak Ustadz, kalau tidak salah, kalau nggak salah di dalam kitab Pak Ustadz kan juga tertulis kan? Kalau Apa nggak tuh? salah itu Maryam 33 ya? Maryam 33. Iya. Ceritakan dan dikisahkan juga kan? Apa Kalau isinya? nggak salah. Apa isinya? Emang Kalau apa? nggak salah, saya Iya, kan bilang kalau nggak tentang salah, apa kan? itu yang Anda ingat? Tentang kisah lahir sampai dengan kebangkitannya kan? Oh, jadi maksud Anda itu Al-Quran itu Yesus seperti Yesus Nabi Isa itu lahir, mati lalu bangkit gitu. Jadi maunya Anda kayak gitu. Anda bukan paham nggak maunya saya, Pak. ayatnya, Bang? Ayatnya Quran surah Maryam 33 itu. Enggak paham. Baik, gini saya jelaskan ya. Di dalam Quran surah Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku telah dilahirkan. Sepakat Yesus atau Nabi Isa
telah lahir di masa lalu, betul? Nah, terus wa yauma amutu. Yauma amutu. Amutu itu fi'il mudhari' Bang. Bahasa Arabnya ada kaidahnya namanya fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Menceritakan kejadian yang akan datang. Gitu. Wa yauma ub'atsu hayya. Ya, jadi di situ dikatakan Nabi Isa itu nanti dia akan mati ya pada saat dia turun kedua kalinya. Bukan mati yang di tiang salib, bukan. Gak nyambung Anda mau mengarahkan ke Kristen mati di tiang salib. Gak nyambung. Artinya apa? Nabi ya. Nabi Isa alaihi salam wa yauma amutu akan datang nanti dia akan mati. Jadi saat ini Nabi Isa belum mati. Gitu maksud Al-Quran. Bukan seperti di Kristen kan, bukan seperti di Kristen Bang. Yesus dilahirkan, mati di tiang salib, bangkit di hari ketiga. Lalu ada di Quran katanya. Enggak, jadi akan mati itu ya, Yesus atau Nabi Isa akan mati itu diturun kedua kalinya. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Hidup kembali artinya di hari kiamat Bang ya. Kebangkitan di hari kiamat, saya dan Yesus akan dibangkitkan, bukan bangkit di hari ketiga. Gimana sih? Oke, Pak Ustadz, saya hargai ya, saya hargai apa kata kitabnya Pak Ustadz, apa Itu memang kaidahnya kayak gitu Bang. Mau kayak gimana? Iya, masing-masing kan punya kaidah kan Pak Ustadz. Terus? Versinya Pak Ustadz kan tidak mati di kayu salib dan sebagainya. Terus versi kami Kristen seperti yang dikisahkan seperti itu. Dan kisah itu kan gini, sejarah itu kan diceritakan. Ada saksi nyatanya, ada saksi, ada yang melihat, ada yang menceritakan. Bukan fiktif. Sekarang saya coba tanya sedikit ke Pak Ustadz. Pak Ustadz sampai sekarang tahu nggak face-nya Muhammad itu seperti apa, keluarganya itu siapa? Oh nggak bisa Bang. Kalau Nabi Muhammad ada karikaturnya aja nggak boleh. Nanti malah terjadi kemusyrikan, malah disembah-sembah itu karikaturnya ntar. Ya, tapi kan kalau tidak kan manusia yang dikenal lah. Bukan Enggak. fiktif kan? Enggak, kita menuhankan itu tanpa harus melihat dengan mata gitu. Karena mata kita terbatas. Mata kita lihat, telinga di samping aja kagak bisa tanpa alat bantuan. Mau gimana melihat Tuhan? Kan gitu. Ya, baik Pak Ustadz, saya hargai apa yang Pak Ustadz jalan Nabi sejak kita kan gini, kita kan dari lahir kan. Pak Ustadz orang tua lahirnya dengan orang tua sudah Muslim, saya juga seperti itu. Cuma emang terkadang kita lihat di sosial, kenyataan hidup sehari-hari beda dengan kita di bagian daerah timur, khususnya Indonesia Timur, khususnya dari Maluku sampai ke Papua, itu beragam dengan sesama kami juga, itu semuanya baik-baik saja. Tapi ketika kita kembali lihat ke daerah barat sana, istilahnya gimana ya, ada seperti yang tidak benar gitu. Istilahnya tidak benar dalam arti gini Pak Ustadz. Kadang ya seperti masalah-masalah yang kemarin terjadi kan. Di daerah kita nggak ada begitu Pak Ustadz. Di Papua nggak ada seperti itu. Ya gini Bang, kalau untuk memandang masalah itu ya saya rasa itu bukan masalah ajaran, tapi masalah prosedur gitu, prosedur di lapangan atau pemerintah daerah setempat gitu. Gak perlu kita bawa ke ajaran agama yang kayak gitu. Bang, saya boleh bertanya enggak Bang? Boleh. Anda sering baca kitab Anda?
Bang, terus terang saja saya menganut agama Kristen, Katolik, memang dangkal. Dalam artian saya ya gitu. Saya dengan kehidupan sehari-harinya saya, apalagi waktu masih masa-masa umur yang labil, tidak pernah saya mau belajar tentang agama, apalagi mendalami. Waduh, waduh. Ke gereja sering nggak ke gereja? Rumah ibadah ke rumah ibadah sih, tapi ya nggak munafik ya. Saya hari-hari bekerja saja. Hari biasanya nggak ini. Sekarang saya bertanya, kenapa Bang? Anda menuhankan ciptaan, menyembah ciptaan gitu. Yesus ciptaan Allah. Ya itu kan seperti saya katakan, Pak Ustadz, kan saya lahir dari keluarga Kristen dan sampai sekarang saya menganut Kristen Katolik. Terus? Sebenarnya ini Bang, ya Yesus ciptaan Allah ini adalah dari kitab Anda sendiri. Bukan versi saya. Gitu. Kalau saya sama kan Bang Pak Ustadz bikin statement seperti ini. Saya kunjungi di Edis juga statement yang sama gitu kan. Jadi saya ini China, ini mereka ngapain gitu, malah nanti memperkeruh suasana, situasi dan kondisi. Untung kita di wilayah sini nggak terlalu terpengaruh dengan yang seperti itu. Kita di sini aja ibadah Natal maupun malam tahun baru Pasca itu keamanan di depan parkiran semua diambil alih oleh pemuda masjid. Begitupun sebaliknya. Iya Bang, itu tergantung dari suasananya juga. Jangan dibawa ke ajaran gitu aja. Bang, gini ya, kita sedang berdiskusi lintas agama kan. Saya rasa tidak perlu membahas yang nggak penting kayak gitu. Menurut saya nggak penting sih ya. Menurut saya ada dampaknya loh. Ada dampak dan efeknya ketika ini Ustadz sama Edis ngelakuin ini di media sosial, ada dampaknya. Walaupun ya mungkin menurut Pak Ustadz dengan Edis itu kecil mungkin dampaknya, media ini ditonton oleh ratusan bahkan jutaan orang loh. Ada yang masuk secara langsung di sini bergabung, ada juga yang mungkin dari luar, kan nggak tahu. Macam ini kan penonton dari penjuru MKRI. Oke Bang, karena saya pembahasannya bahas lintas agama teologi, Abang mau berdiskusi atau saya gantikan dengan Kristen yang mau berdiskusi Bang? Terserah Pak Ustadz aja. Oke, kalau gitu soalnya yang di bawah banyak antri Bang ya. Jadi kita gantian, mohon maaf sebelumnya ya. Thank you. Oke. Tapi kalau ini masukkan aja, kalau saya bukan Edis kreator Kristen, terus Bang Ucup kreator Muslim, ya minimal dialognya tuh ke arah-arah yang positif lah, jangan sampai ada bahasa-bahasa yang nanti memecah belah persatuan lewat lintas agama begitu. Baik, terima kasih. Oke. Thank you Bang ya atas diskusinya. Selamat malam. Siapa lagi nih? Gilirannya siapa lagi? Banyak nih pasien saya banyak. Yang Muslim kagak usah minta naik ya. Kagak usah minta naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, Bernadus, Wedus. Aduh. Halo, selamat malam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Islam. Islam Ustaz. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya Ustaz begini, tolong tanyakan orang Kristen Ustaz ya. Kenapa dorang menghalalkan kawin sesama jenis di gereja? Aku mau tahu jawaban dorang. Waduh, itu bisa rungkat kalau saya bahas itu, Bang. Hah? Rungkat itu kalau saya bahas itu, rungkat pasti. Iya, Gak bisa ditok-tok itu. Oh, mereka tidak mengaku, Bang Ustaz. Aku tidak pernah dapat jawaban. Iya, kalau dibahas sama Kristen ditok-tok rungkat itu, Bang. Pasti rungkat. Iyalah, Ustaz. Iya. Itu saja lah. Oke, thank you ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya udah bahas itu. Ya, rungkat. Masih panjang waktu kita, teman-teman ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Masya Allah ya teman-teman. Ada. Halo, selamat malam. Oh iya. Selamat malam. Kenapa ya minta naik tapi nggak memperhatikan gitu? Saya agak heran gitu. Apa bumi itu bulat apa? Mana bumi itu bulat tat? Mana saya tahu? Mana saya tahu Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Anda Islam Kristen? Kristen. Kalau mau diskusi silakan open cam-nya, Bang. Wah, ini judol ya. Kau judol. Mana? Aku blokir kau. Judol. Kalau kau mau promosi kagak usah di room saya ya. Kau satu detik satu mawar lemparnya nggak perlu ya. Mau singa 1 detik kamu lempar 1 detik 1 singa. Kagak usah promosi judol di tempat saya ya. Apa coba? Oke Bang, abang mau bertanya atau mau ditanya? Kalau aku mau ditanya. Mau ditanya? Oke. Menurut Anda manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia itu dilahirkan. Oh, dilahirkan, ya. Bukan diciptakan? Dia dilahirkan. Bukan diciptakan? Hah? Bukan diciptakan gitu? Bukan. Teman-teman, manusia bukan ciptaan loh ya. Heran saya. Kalaunya manusia bukan ciptaan, lalu apa dia? Tuhan. Iya, bukan ciptaan. Yang bukan ciptaan itu setahu saya Tuhan gitu. Ayo Pak Niko ya, Niko Papi ya. Kemana? Aduh,